Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah lagi ben-ben salah paham ya. Niki kula kawiti masalah ruwat ya. Ya masalah apa? Ruwatul hadis. Abu Bakar bin Abi Syaibah ya. Kula sinau hadis niki ini pas badhe mriki berarti malam Sabtu kalian malam Ahad. Abu Bakar bin Abi Syaibah kalian Muhammad bin Abdul bin Umar namanya Taqatil Ula ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim ya. Orang yang persis di atas Imam Muslim. Jadi kata jenengan misalnya ngriwatno teng kula. Terus setelah Taqatil Ula itu ada Muhammad bin Bishr, generasi kedua. Generasi ketiga ada Abu Hayyan, generasi keempat ada Abi Zur'ah, generasi kelima Abi sinten? Hurairah. Terus generasi keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab yang diyakini umat Islam seluruh dunia yang sahih setelah Quran adalah Bukhari dan Muslim. Dan rata-rata Bukhari Muslim sampai Nabi itu lewat orang 5. Lewat orang pinten? 5. Kan ke-6 sudah Rasulullah kan berarti lewat pinten? Teng mriki dalam kurung niku ngono nggih niki ilmu tenan iki nyafaati kita sampai kiamat nggih. Sing dalam kurung diterangaken wattafaqo fi siyaqil hadis illa ma yazidu ahaduhuma minal harfi ba'dal harfi. Dua guru saya ini sepakat dalam banyak hal, dalam banyak urutan hadis nih, metodologi atau formatnya hadis. Kecuali hanya 1-2 dalam satu huruf. Sak huruf betul sak kalimat, sak napa? Huruf. Jadi mungkin masalah syafaat kalau terangkan ya, singkat sepakat begini. Jadi kalau terang masalah rawi. Kulo ini akhir-akhir ini sering diskusi kalian banyak pihak, gitu, termasuk sama seorang profesor sama kiai-kiai alim. Gitu. Orang-orang Islam sekarang itu mengalami keangkuhan yang luar biasa. Muga-muga ora mari laknat gitu, jelas mengalami keangkuhan yang luar biasa. Jadi muga-muga gak mari apa? Tapi ini serius, masalah serius. Sebetulnya kita mendapatkan tauhid yang kayak sekarang ini, mendapatkan cara pandang tentang Muhammad secara benar, secara proporsional bahwa beliau hanya seorang nabi, manusia, tersentuh, nikah, mengumpuli perempuan, juga dagang, juga makan, juga minum, juga mati. Itu barokahnya para rawi, para periwayat hadis yang jujur, yang objektif. Mereka tidak orang klenik, tidak orang dukun, tidak provokator, tidak orang yang penuh halusinasi, paham ya? Dan sekarang kajian-kajian di barat itu mengarah ke sana. Betapa keunggulan Islam yang berupa Quran dan Bukhari Muslim ya. Itu karena orisinil, yaitu didapatkan dari rawi-rawi yang akurat dan jelas. Namanya disebut, periodenya apa? Disebut. Niki kula cerita rada sensitif. Maksudnya Gus Bas budi mengeten maksudnya. Ini akibatnya fatal. Itu beda dengan penulisan Injil. Orang yakin kalau Nabi Isa itu sekarang sudah 2006, 2010, 2009. Berarti sekarang dari miladiyah niku men 2000 pinten? 9 tahun. Injil tertua itu di Inggris di mana-mana itu yang diyakini tertua itu masih tertanggal tahun 400. Berarti 400 tahun setelah Yesus Kristus, setelah Nabi Nabi. Sehingga tingkat originalnya itu diragukan. Apalagi Injil yang ada sudah bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia. Sementara yang diyakini orang Kristen, Injil harusnya berbahasa Ibrani. Karena Nabi Isa ya seputar Bethlehem, Sisilika, Basilika, kawasannya situ Bethesda, punya kawasan-kawasan Gunung Sion, situ kawasan-kawasan. Ya kawasan situ lah, yang jelas Ibrani, ya. Tidak, kenapa saat cerita keangkuhan? Sa'alim-alime kiai sekarang, umpama sing ngaji Umul Barohin, ngaji kitab tauhid, sak dokter-dokter orang sekarang, misalnya dokter ideologi Islam atau akidah Islam. Itu kita bisa berpikir tauhid secara cermat karena tidak pernah salah mendudukkan makhluk yang bernama Muhammad ini sebagai sentral Islam. Paham ya? Sebagai sentral apa? Islam. Kita tidak pernah salah paham tentang beliau, bahwa kita dari awal mengatakan beliau orang istimewa, seorang nabi. Ya makan, ya minum, ya nikah, ya kumpul perempuan dengan cara nikah.
Sehingga saat kita meyakini Allah adalah zat yang tunggal yang harus disembah dan hanya Allah yang hanya disembah, itu tidak pernah ada kejanggalan karena dari awal Muhammad posisinya ada jadi rival. Lewat rawi-rawi yang orisinal. Coba bayangkan adegan kita ngalami kayak peristiwa Isa. Peristiwa apa? Isa. Ada Nasuriyah, Yakubiyah yang dalam bahasa Yunani jadi Yakobus Nasuriyah, terus ada macam-macam. Termasuk ada salah paham saat Judas memproklamirkan diri sebagai pengganti Isa dan sebagainya. Nah sekarang ilmu riwayat itu sudah mati. Jarang orang alim sekarang yang sadar ilmu riwayat. Terus awang alim Indonesia sopo sing paham ilmu riwayat. Mau maca hadis Bukhari Muslim, nak maca rawi ini malah cepet. Apa meneh banyak pondok salaf sing mari bodoh, ora seneng ngaji Bukhari Muslim, ngaji Mukhtasar langsung kala Rasulullah. Iku wis edisi bodoh, paham. Bodoh tapi udah seneng, banyak zaman akhir wong bodoh, dadi edisi bodoh ya sing seneng. Mergo wong bodoh mesti senenge wong napa? Padahal rawi ini penting untuk menjaga keorisinalan, original itu. Kenapa saya baca sampai setengah menangis? Karena itu tadi kita ini utang jasa sama rawi-rawi. Pondok Sarang termasuk pondok salaf terhebat termasuk di Jawa. Itu pertama yang punya tradisi ngapalkan hadis itu era saya. Dulu saya dualia itu pertama yang mentradisikan ngapalkan hadis itu era saya. Dia dan saya memang yang memulai. Karena saya punya hitung-hitungan itu tadi. Ini kalau ceritakan. Tapi nanti kalau orang-orang alim kayak saya itu mati, itu Islam akan dikuasai wong klenik. Dan itu bahaya. Karena yang paling mudah menguasai Islam itu wong klenik. Mergo jaduk, dahsyat, hebat, hibah. Sementara orang fakih drengki haram. Jadi gak menarik, orang fakih gak menarik. Wong klenik ora tau muni haram, wiridane muanti cos. Sawong iso maca Bu Jeromi anak kon ngumpulno wong kok Ustaz Haryono mbuh menang ndi. Wong nek juwadeng nambani jarak dekat, jarak jauh iso kabeh. Sementara wong fakih nek ana wong lara ora siap. Senenge mungkin muni haram daripada nambani ada muni napa? Haram. Kadang malah nuduh mesti kafara itu sampe dhisik-dhisik mulane lora lo. Sementara tobib ora usah monis, jompa-jompa plus mari ora piye ora menarik. Nah, artinya saat si tobib ini kemudian menfatwakan satu hukum bagi orang awam tentu lebih menarik ini karena dianggap lebih punya otoritas mengklaim dekat Allah timbang sumuni haram halal ngobos terus. Mulane kula nak sinau hadis rata-rata setengah 4 pagi. Yen kula nak tangi jam setengah 4. Wong kula ulama dadi yang ketangi yo terus niku nggih kopi. Ini jujur, ora mboten nate adu jarang. Badhe nggih kopi wudu terus sinau. Mangke nak ampun badhe subuh nembe salat 2 rakaat cepet. Kula istighfar rapati mandi. Tapi sinau kula mesti sinau mesti kula sinau biyen kula sinau Bukhari Muslim jam setengah 4. Ndak niku kula cerita. Andai kan dari awal itu riwayat kita tentang sosok yang bernama Muhammad itu salah, maka kita akan mengalami kayak tragedi Kristiani, di mana memposisikan Isa sampai kayak Tuhan atau anak Tuhan atau Roh Kudus atau apa saja, sehingga kita punya kemelesetan atau kefatalan tahu. Tapi gara-gara para rawi sing objektif, meskipun kita tidak siap kadang, tapi Nabi Muhammad itu selamat dari manusia. Nah, riwayat Nabi Muhammad itu ana sing bener, ana masalah basariah. Ana santri khusuk zaman era sahabat. Nek poso mau ngambung bojone. Saking khusuke poso-poso kok ngambung sik ra kuwate ngem. Udah amo Mbak Aisyah. Riwayate jorok cara santri ra siap, cara santri khusuk ra siap. Qabalani Rasulullah wa ana napa? Sok poso khusuk ra gelem ngambung bojo. Aku diambung Nabi jelas Nabi pasti pas poso. Qabalani Rasulullah wa ana napa? Sok. Cara santri suwi agak siap. Ngene riwayat Nabi ne urusan abung-abungan. Kowe riwayat kiaimu abung-abungan ora pantes iku Nabi. Diriwayat qabalane Rasulullah wa ana wa napa? Tapi kamu harus ingat, edisi Nabi Muhammad adalah edisi setelah kecelakaan tauhid, di mana Isa terlalu khusyuk malah diposesikno kayak pangeran atau anaknya pangeran. Artinya Basyariah ini menolong sekali sebagai fondasi tauhid. Lah saiki ana kiai jatuh ora siap. Aku lho siap. Kulo nu mau ora kadung ngalim niku jatuh siap. Mari nek aku jatuh sing mulang liyane rawan pisan, madane kulo terpaksa gak jatuh. Tapi terpaksa napa? Sakjane secara tauhid ku aman jatuh.
Paham? Jadi rasa jatuh, rasa mulia alhamdulillah, artinya selamat sampean berarti. Paham? Orang rasa jatuh kok rasa mulia alhamdulillah. Bagus itu cara tauhid apa? Bagus. Di wong ra mulia cara tauhid apa? Bagus, positif. Orang-orang yang banyak kasus, banyak tragedi, banyak masalah itu bagus. Secara tauhid apa? Bagus. Banyak riwayat-riwayat yang begitu. Bahkan saat banyak sahabat karena ingin akhiratnya selamat, kemudian puasa, kemudian wisol, poso terus. Nabi cara ngandani itu lucu. Inilah atqakum lillah wa akhsyakum lillah wa a'lamakum billah ghaira anni asumu wa uftir wa atazawajun nisa. Aku wong paling roh pangeran, paling takwa. Ewa semono ya kawin. Malah contone ghaira anni ya asumu wa uftir wa atazawajun. Aku ya gelem kawin. Ternyata guyonan-guyonan Nabi tentang basyariah itu luar biasa punya dampak tauhid. Akhirnya Nabi wafat dan saat itu happy endingnya Nabi hanya diyakini manusia sempurna, insan kamil. Allah tetap di atas. Posisi Muhammad gak pernah jadi rivalitas ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dari sini saja, dari basyariahnya Nabi begini saja masih akan ada kecelakaan. Yaitu pas Nabi Muhammad kabundut teng kamare Aisyah fi hujratin apa? Aisyah. Wantasarul khabar. Berita banyak, ternyata yang datang pertama itu para sahabat yang di Sufah. Delalah pas itu Abu Bakar tidak di situ. Ketika Umar datang, beliau meyakini mangkola inna Muhammadan qad mata kotok tunuko. Sopo sing wani Muhammad muni mati. Tak ketok gulune. Innama huwa yunadi rabbah kama yunadi Musa napa? Saiki Kanjeng Nabi Muhammad lagi munajat mbek pangeran kaya zaman Nabi Musa munajat ning turi napa? Sina. Terus sesaat itu Abu Bakar teko. Abu Bakar rawuh badhe ngambung napa niku wajah Nabi. Ya Rasulullah tipta hayyan wa maita ya. Tipta napa? Hayyan. Betapa indahnya wajah engkau saat hidup maupun saat napa? Meninggal. Tipta hayyan wa maita. Fa inna Allaha akramu min ayu adzibaka marratan. Hasil setelah dari kamarnya Isa Abu Bakar terus pidato. Ini maksudnya kalau cerita pentingnya riwayat dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pidatonya Abu Bakar itu ya Yohanes. Mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Hei manusa kabeh, kowe nak nyembah Muhammad iki lho Muhammad saiki mati. Kowe nak nyembah Allah fa inna wa hayyun. Terus kan fatala wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Apa imma ta'au qutilang. Sekarang saya nih, setelah sering belajar hadis, ternyata basyariahnya Nabi itu sebagai energi tauhid. Basyariahnya Nabi baik itu masalah ahkam fikih kayak qabbalani Rasulullah wa huwa sahih. Masalah fitrah manusia kayak kebutuhan biologis Nabi juga menikah. Masalah keluarga Nabi ya sering dineng bojone. Paham nggih? Ya keliru-keliru carane mimpin nganti do tukaran. Tapi itu menjadi seni basyariah yang justru menopang energi tauhid karena dengan Nabi ini secara basyariah umumnya basyariah sehingga beliau tidak pernah berposisi kayak Isa yang terlalu sempurna akhirnya melesat dianggap pengek. Nah repotnya umat Islam karena keangkuhannya sekarang itu banyak yang begitu cara meyakini wali idolanya atau tokoh idolanya. Soalnya wong kene meyakini misalnya ben Rukin wis tuwek so tak watuk patok bumi yang Wonosobo ya Rukin sekali mati mbah bumi sudah Rukin mati ra apa-apa blas. Tapi itu berlebihan ngormati Rukin nganti darani patoke napa bumi. Tapi itu di kita kan sering begitu kalau sudah mengidolakan orang pokoknya patoke bumi karek mbah iki. Nah Israel itu bumi ra karu-karu malah nek jek ono malah ra karu-karu. Mergo ge problem tauhid, ge problem napa? Nah, kenapa saya menerangkan dengan mukadimah niki? Niki kula istikharah. Kenapa saya menerangkan dengan mukadimah ini? Pada akhirnya kita tahu fi faslil qadar bahwa teori saya ini benar dan saya sampai ketemu Allah nggih ngeten iki. Bahwa saya yakin benar sampai ketemu Allah nggih kula pendapat ngeten iki. Kenapa saya beri mukadimah demikian? Ketok nak teori kula bener sama dengan teorinya ulama-ulama yang jujur.
itu bahwa pada fasilil kodok nanti ternyata Adam itu tidak siapa-siapa, Nuh ya tidak siapa-siapa. Gampangannya cara Jawa jepiping kabeh. Orang yang kita idolakan, kita sakralkan, jepiping kabeh, ngadepi Allah jepiping kabeh. Wah, Adam yo grogi wis muni nafsi. Nuh yo grogi muni nafsi. Ini inna rabbi qad ghadibal yauma la yaghdab qabla wa la yaghdabal yauma ba'da. Allah sekarang murka dengan kemurkaan yang tidak pernah dia lakukan, juga tidak akan murka kayak ini lagi. Nafsi, wah urusan. Itu nabi-nabi papan atas ulul asmi yang begini ini ini yang diceritakan di hadis syafaat itu nabi papan atas semua. Apa mana nabi biasa kayak Idris, Zulkifl, sing apalane angel malah hilang, napa? Ini yang diceritakan di Fathul Qadir nabi-nabi papan atas. Nuh, Isa, Musa, nabi-nabi papan atas, nabi keren cara nabi-nabi papan atas. Dari sini kita tahu, ya dari sini kita tahu betapa para nabi itu luar biasa cara memposisikan mereka sebagai basariah. Sebagai apa? Basariah. Kan kalau sering ditakoki kalian tiang-tiang, Gus kapan lagi jenengan dadi kiai tenanan? Nah aku ora tenanan, niku malah kiai tenan. Lah nek tenanan niku malah kok nabi bisa. Jadi ora tenanan itu dadi tenanan kok. Maksudnya ya aku ya kasus sidik-sidik nganti mati ya. Itu energi betul. Secara tauhid napa? Energi. Kula nu rasane disanjung dipuja sehingga saya dalam hal ini jujur. Ini kemauan tidak siap. Karena untuk menjaga energi napa? Tauhid. Memang kita punya mitos tentang pengetahuan ning ilmu ya. Misalnya tentang ada wali abdal, wali atop, wali autad. Ya rijal, ya abdal, ya autad. Itu kita punya mitos pengetahuan itu. Tapi maksudnya dulu itu tidak begitu, yang tidak kayak sekarang. Yang ekstrim tanpa rawi, tanpa apa. Sarorai sampean tentang wali atop, wali abdal, roh kula. Sampean paling krungu-krungu pas manakibat. Artinya wis krungu-krungu tok ruhe ora tau sambung, paham nggih? Bariku seling mangan piye-piye, malah ra hijab tok, napa? Hijab, wis napa?